Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali sahabat-sahabat sekalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir hingga beliau dewasa, dikenal sebagai Al-Amin dan sering menyendiri beribadah di Gua Hira. Nah, sekarang kita sampai di titik yang paling menentukan, momen wahyu pertama turun. Ini adalah peristiwa yang mengubah seluruh sejarah manusia. فبينما هو كذلك وذلك عند مضي 40 عاما من عمره قائم على جبل حراء إذ ظهر له شخص فقال أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله لهذه الأمة. Ketika beliau sedang dalam keadaan demikian, saat telah berlalu 40 tahun dari usianya, sedang berdiri di atas Jabal Hira, tiba-tiba muncullah seseorang kepadanya lalu berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril, dan engkau adalah utusan Allah bagi umat ini." Usia 40 disebutkan secara khusus karena ini adalah usia kematangan sempurna dalam tradisi Arab. 40 tahun Rasulullah sudah terbukti jujur dan terpercaya di hadapan seluruh masyarakat Makkah. Dan Jibril membuka pembicaraan dengan absyir, bergembiralah, sebelum menyampaikan tugas yang berat. Ini cara Allah yang penuh kasih sayang. ثم أخرج له قطعة نمط من حرير مرصعة بجوهر فوضعها في يده وقال اقرأ. Kemudian ia mengeluarkan selembar hamparan sutra yang bertatahkan permata, lalu meletakkannya di tangannya dan berkata, "Bacalah." Hamparan sutra berhiaskan permata ini menunjukkan betapa mulia dan berharganya wahyu yang akan disampaikan. Bukan sesuatu yang biasa dan murahan. Faqala, "Ma ana biqari'in." Fadammahu wa ghattahu hatta balagha minhu al-jahd. Thumma qala, "Iqra." Maka beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu ia memeluk dan mendekapnya hingga beliau merasa sangat lelah. Kemudian ia berkata, "Bacalah." Ma ana biqari'in. Ini bukan basa-basi. Rasulullah memang tidak bisa membaca dan menulis. Dan justru inilah yang membuat Al-Quran semakin mengagumkan. Kitab suci paling sempurna sepanjang sejarah manusia dibawa oleh seseorang yang tidak bisa membaca. Faqala, "Ma ana biqari'in." Faghattahu kadhalika thalathan. Thumma qala, "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Beliau berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Maka ia mendekapnya seperti itu sebanyak 3 kali, lalu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Inilah wahyu pertama. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Perhatikan kata pertama yang Allah pilih untuk membuka wahyunya kepada dunia. Iqra. Bacalah. Bukan perintah berperang, bukan perintah berkuasa, tapi perintah membaca, belajar, dan berilmu. Islam dimulai dari sini. ثم قال انزل من على الجبل فنزل معه إلى الأرض فأجلسه على درنوك أبيض وعليه ثوبان أخضران ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء فتوضأ جبريل وأمره أن يفعل كفعله ثم أخذ كفا من ماء فرش به وجه الرسول ثم صلى به ركعتين وقال الصلاة هكذا وغاب. Kemudian ia berkata, "Turunlah dari gunung." Maka beliau pun turun bersamanya ke bumi, lalu ia mendudukkannya di atas sebuah hamparan putih, dan ia mengenakan 2 helai pakaian hijau. Kemudian ia menghentakkan kakinya ke tanah, maka memancarlah sebuah mata air. Jibril lalu berwudu dan memerintahkannya untuk melakukan seperti yang ia lakukan. Kemudian ia mengambil seukup telapak tangan air, lalu memercikannya ke wajah Rasul. Kemudian ia salat bersamanya 2 rakaat, dan berkata begitulah salat, lalu ia menghilang. Lalu ia, setelah wahyu turun Jibril tidak langsung pergi. Ia mengajarkan wudu secara langsung dengan praktik. Jibril menghentakkan kaki ke tanah, hingga memancar mata air, lalu berwudu sambil Rasulullah menyaksikan dan mengikuti. Kemudian mereka salat 2 rakaat bersama. Inilah asal-usul salat yang kita lakukan setiap hari, diajarkan langsung oleh Jibril kepada Rasulullah, sesaat setelah wahyu pertama turun. فرجع إلى مكة وقص على خديجة رضي الله عنها وقال قد خشيت على نفسي فثبتته وصدقته فكانت أول من آمن. Maka beliau kembali ke Makkah dan menceritakannya kepada Khadijah radhiyallahu anha seraya berkata, "Sungguh aku mengkhawatirkan diriku." Lalu ia menguatkannya dan membenarkannya. Maka dialah orang yang pertama kali beriman. Rasulullah pulang dalam keadaan sangat terguncang. Wajar, beliau baru mengalami sesuatu yang belum pernah dialami siapapun sebelumnya. Dan disinilah peran besar Khadijah. Fathabbatathu wa saddaqathu. Ia menguatkan dan membenarkan beliau tanpa ragu sedikit pun. Maka Khadijah menjadi manusia pertama yang beriman kepada Islam. Thumma atat bihi Waraqah bin Naufal faqassa alaihi ma ra'a. Fasaddaqahu.
فكان أول رجل آمن به وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. Kemudian ia membawanya menemui Waraqah bin Naufal, lalu beliau menceritakan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Maka ia membenarkannya, dan dialah laki-laki pertama yang beriman kepadanya. Ia berkata, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Seandainya saja aku masih hidup saat kaummu mengusirmu. Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah, seorang Nasrani yang sangat alim dan menguasai kitab-kitab suci terdahulu. Dengan ilmunya itu ia langsung mengenali An-Namusu Jibril, malaikat wahyu yang sama, yang pernah datang kepada Musa. Ia pun membenarkan kenabian Rasulullah, dan bahkan sudah bisa memprediksi dari kitab-kitab terdahulu, bahwa beliau akan diusir oleh kaumnya sendiri. Qala, awa mukhrijiyahum? Qala, ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi ila udiyah. Beliau bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ia menjawab, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Rasulullah terkejut, beliau yang selama 40 tahun dicintai kaumnya, akan diusir? Tapi Waraqah menegaskan, ini sudah pola yang berulang dalam sejarah seluruh nabi. Kebenaran selalu dimusuhi oleh mereka yang tidak mau kehilangan kenyamanan dan kekuasaannya. Thumma aslama Aliyun wa Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Kemudian Ali dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang masih sangat muda, adalah laki-laki pertama dari kalangan anak muda yang beriman. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah, langsung beriman tanpa ragu, dan kemudian mengajak banyak orang lain masuk Islam. Thumma aqama bimakkah 13 sanatan yad'u an-nasa ila ad-din, wa kana yastaqbilu fi salatihi Bait al-Maqdis. Thumma ba'da al-hijrah, huwilat al-qiblatu lil-Ka'bah. Kemudian beliau menetap di Makkah selama 13 tahun menyeru manusia kepada agama Islam, dan beliau menghadap ke Baitul Maqdis dalam salatnya. Kemudian setelah hijrah kiblat dialihkan ke Ka'bah. 13 tahun yang sangat panjang berdakwah di tengah penentangan. Dan selama itu kiblat salat adalah Baitul Maqdis di Yerusalem, kiblat para nabi terdahulu, sebagai tanda kesinambungan Islam dengan agama-agama sebelumnya. Walamma kathura al-muslimuna takhadhu dar al-arqam, fakhtafaw fiha 3 sinin. ثم أمر بإظهار الدين فدعا إلى الإسلام جهرا. Ketika jumlah kaum muslimin bertambah banyak, mereka menjadikan Darul Arqam sebagai tempat pertemuan, lalu mereka bersembunyi di sana selama 3 tahun. Kemudian, beliau diperintahkan untuk menampakkan agama, maka beliau pun menyeru kepada Islam secara terang-terangan. Darul Arqam adalah rumah sahabat bernama Arqam bin Abi al-Arqam, yang menjadi markas rahasia pertama kaum muslimin. 3 tahun mereka belajar dan beribadah secara tersembunyi. Barulah kemudian Allah memerintahkan dakwah dilakukan secara jiharan, terbuka dan terang-terangan. Wa anzalallahu al-Qur'ana fatahaddahum bi suratin minhu, falam yaqdiru, famin qailin, hadha sihrun, wa min qailin, fi udhunayya waqrun. Dan Allah menurunkan Al-Quran lalu menantang mereka dengan satu surah darinya, namun mereka tidak mampu. Maka ada yang berkata, ini adalah sihir, dan ada yang berkata, di telingaku ada sumbatan. Allah menantang para ahli bahasa Arab yang paling hebat untuk membuat satu surah saja yang setara dengan Al-Quran. Mereka tidak bisa, tapi reaksi mereka bukan mengakui kebenaran. Ada yang bilang sihir, ada yang pura-pura tidak mau mendengar. Dua cara yang sama-sama merupakan pelarian dari mengakui kebenaran. Wa aqarra al-Walid ibn al-Mughirah, wal-Nadru, wa Uqba, wal-Akhnasu, wa Abu Jahlin, bi'annahu ghairu muftarna, wa annahu laysa min kalamil bashar, walakin ghalabat alaihim asyiqwa. Al-Walid bin al-Mughirah, An-Nadr, Uqbah, Al-Akhnas, dan Abu Jahl mengakui bahwa Al-Quran itu bukanlah buatan-buatan dan bukan perkataan manusia, akan tetapi kebinasaan telah menguasai mereka. Ini fakta yang mengejutkan. Para pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Rasulullah, dalam hati mereka sendiri, mengakui bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, tapi mereka tetap menolak karena asyikwatu, kesesatan, sudah menguasai hati mereka. Mereka tidak mau kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka. Wastahza'a bihi jama'atun fa'uhliku, wa kafahullahu syarrahum. Segolongan orang menghina beliau lalu mereka dibinasakan, dan Allah mencukupkan beliau dari kejahatan mereka. Mereka yang berani mengolok-olok Rasulullah secara langsung mendapat balasan dari Allah, dan Allah sendiri yang menjadi pelindung Rasulullah dari kejahatan mereka. Sekarang kita lanjutkan. Tekanan terhadap kaum muslimin akan semakin berat, dan kita akan melihat bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullahnya. Walamma fashal Islamu masya kuffaru Quraisyin ila ammihi Abi Talibin, wa syakau ma sami'uhu minhu min sabbi alihatihim wa dhammi dinihim, wa takarrara dhalika, wa huwa yadhubbu anhu. Ketika Islam telah tersebar luas, orang-orang kafir Quraisy mendatangi pamannya,
Abu Thalib dan mengadukan apa yang mereka dengar darinya berupa cercaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka dan hinaan terhadap agama mereka. Hal itu berulang kali terjadi, sementara ia, Abu Thalib, tetap membelanya. Dalam struktur sosial Arab, paman adalah pelindung keponakannya. Maka strategi Quraisy adalah menekan Abu Thalib agar menghentikan Rasulullah. Mereka datang berkali-kali mengadu, tapi Abu Thalib tetap yadhubbu anhu, membelanya dengan aktif, seperti mengusir lalat yang terus datang mengganggu. Wa fi akhiril mirari qalu, أعطنا محمدا نقتله وخذ بدله عمارة بن الوليد فتبناه فقال أكفل ابنكم وأعطيكم ابني لتقتلوه هذا لا يكون. Pada kali terakhir mereka berkata, berikan Muhammad kepada kami agar kami membunuhnya, dan ambillah sebagai gantinya Umarah bin Al-Walid untuk engkau jadikan anak angkat. Maka ia menjawab, aku mengasuh anak kalian dan aku memberikan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh. Ini tidak mungkin terjadi. Penawaran ini cukup menggiurkan secara duniawi, mendapat anak angkat dari keluarga terhormat sebagai pengganti. Tapi Abu Thalib menolak mentah-mentah dengan jawaban yang sangat tegas. Hadza la yakunu. Ini tidak mungkin terjadi. Famada yajharu bit-tauhid, fa-ajma'at Quraisyun an yaqulu sahirun. Maka beliau terus menyuarakan tauhid secara terang-terangan. Kemudian kaum Quraisy bersepakat untuk mengatakan bahwa beliau adalah tukang sihir. Ketika tidak berhasil menekan melalui Abu Thalib, Quraisy mengubah strategi menjadi kampanye propaganda. Mereka sepakat menyebut Rasulullah sahirun, tukang sihir, agar orang-orang takut dan menjauh dari beliau. وَقَعَدُوا بِالطُّرُقِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ يُحَذِّرُونَ مِنْهُ النَّاسِ فَافْتَرَقُوا وَقَدْ شَاعَ أَمْرُهُ وَسَارَ ذِكْرُهُ فَأَخَذُوا فِي إِيذَائِهِ وَتَعْذِيبِ مَنْ أَسْلَمَ. Mereka duduk di jalan-jalan pada hari-hari musim haji untuk memperingatkan orang-orang darinya. Lalu mereka berpencar, sementara urusan beliau telah tersebar, dan sebutan tentang beliau telah dikenal, maka mereka mulai menyakiti beliau dan menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Yang terjadi justru sebaliknya dari yang mereka inginkan. Makin banyak orang diperingatkan tentang Rasulullah, makin banyak yang penasaran, dan akhirnya sya'a amruhu, urusan beliau justru semakin tersebar luas. Lalu Quraisy beralih ke cara yang lebih keras, menyiksa langsung orang-orang yang masuk Islam. وَطَلَبُوا مِنْهُ آيَةً فَأَرَاهُمُ انشِقَاقَ الْقَمَرِ فَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَالْكُفَّارُ طُغْيَانًا. Mereka meminta mukjizat darinya, maka beliau memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan. Hal itu menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman, dan menambah kesesatan bagi orang-orang kafir. Insyiqaqal qamar, terbelahnya bulan. Mukjizat yang sangat nyata dan terlihat langsung. Tapi reaksinya membuktikan satu hal. Tanda-tanda kebenaran tidak memaksa orang beriman. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Yang kafir justru semakin keras kekafirannya. Mereka menyebut ini pun sebagai sihir. ولما اشتد على المسلمين البلاء هاجر جمع منهم للحبشة فأقاموا بها 5 سنين ثم بلغهم إسلام قريش فعادوا فوجدوه باطلا فرجعوا. Dan ketika cobaan semakin berat bagi kaum muslimin, sekelompok dari mereka hijrah ke Habasyah. Mereka tinggal di sana selama 5 tahun, kemudian sampai kabar kepada mereka bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam, maka mereka kembali. Namun mereka mendapati kabar itu salah, lalu mereka pun kembali ke Habasyah. Habasyah adalah Ethiopia sekarang. Di sana ada Raja Najasyi yang adil dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam. 5 tahun di sana, lalu datang kabar bohong bahwa Quraisy sudah masuk Islam. Mereka pulang dengan penuh harapan, tapi mendapati kabar itu palsu. Mereka terpaksa kembali lagi ke Habasyah. Kita sekarang masuk ke halaman 26, dan disinilah salah satu periode paling berat dalam sejarah awal Islam. فَعَظُمَتْ مُعَادَةُ قُرَيْشٍ لَهُ وَلِصَحْبِهِ فَكَتَبُوا كِتَابًا أَنْ لَا يُنَاكِحُوا بَنِي هاشم ولا يوالوهم ولا يبايعوهم ولا وعلقوه بالكعبة وحصروهم بالشعب 3 سنين حتى اشتد بهم البلاء وسمعت أصوات صبيانهم يتضاغون من الجوع. Maka permusuhan Quraisy semakin besar kepadanya dan para sahabatnya. Mereka menulis sebuah piagam perjanjian bahwa mereka tidak akan menikahi Bani Hashim, tidak menolong mereka, tidak berjual beli dengan mereka, dan seterusnya. Mereka menggantungkannya di Ka'bah dan memboikot mereka di sebuah lembah selama 3 tahun hingga ujian terasa sangat berat bagi mereka, dan terdengar suara tangisan anak-anak mereka karena kelaparan. Ini adalah pemboikotan total. Piagam itu digantung di Ka'bah sebagai deklarasi resmi. Bani Hashim dikurung di lembah Syi'ib Abi Thalib. Tidak bisa keluar membeli makanan. Tidak ada yang mau berjual beli dengan mereka. Berlangsung 3 tahun. Dan bagian yang paling menyayat hati, sumi'at aswatu sibyanihim yatadagawna minal ju'. Terdengar tangisan anak-anak mereka karena lapar. وأطلع الله نبيه على أن الأرض أكلت ما في الصحيفة من جور وظلم وبقي ذكر الله فأخبرهم فأخرجوها فوجدت كذلك وشلت يد كاتبها.
Dan Allah memberitahukan nabinya bahwa rayap telah memakan apa yang ada di dalam lembaran itu berupa ketidakadilan dan kezaliman, sementara penyebutan nama Allah tetap utuh. Maka beliau memberitahu mereka, lalu mereka mengeluarkannya dan mendapatinya memang seperti itu, serta tangan penulis piagam tersebut menjadi lumpuh. Allah menggunakan rayap, makhluk kecil yang biasa, untuk menyampaikan pesan yang luar biasa besar. Semua tulisan kezaliman dalam piagam itu habis dimakan rayap, tapi nama Allah tetap utuh. Ketika piagam dibuka, dan terbukti persis seperti yang disampaikan Rasulullah, penulis piagam itu pun mendapat balasan langsung. Tangannya lumpuh. Faqama rijalun minal kuffari fi naqdiha, falabisu silaha wa akhrajuhum. Lalu beberapa orang dari kaum kafir bangkit untuk membatalkan piagam tersebut. Mereka mengenakan senjata dan mengeluarkan mereka dari pemboikotan. Menarik, bahkan di antara kaum kafir sendiri ada yang tidak bisa menerima kezaliman ini. Nurani mereka berbicara, mereka bangkit membatalkan piagam dan membebaskan Bani Hashim. Thumma mata ammuhu Abu Talibin thumma Khadijat, fahazina lidhalika. Kemudian pamannya, Abu Talib, wafat, kemudian Khadijah, maka beliau bersedih karena hal itu. Dua kehilangan besar dalam waktu berdekatan. Abu Talib, pelindung beliau dari tekanan luar. Khadijah, penopang beliau di dalam rumah. Karena itulah tahun ini dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. ثم بعد عام ونصف أسري به من مكة للقدس على ظهر البراق ثم علا إلى السماء ومعه جبريل فأتى الأنبياء كل واحد في سماء ففرحوا به. Kemudian, setelah 1,5 tahun, beliau diperjalankan malam hari dari Makkah ke Al-Quds di atas punggung Burak, lalu beliau naik ke langit bersama Jibril. Beliau mendatangi para nabi, yang masing-masing berada di satu langit, dan mereka menyambut gembira kedatangannya. Inilah peristiwa Isra Mi'raj. Usriya bihi, diperjalankan malam hari, dari Makkah ke Yerusalem di atas Al-Buraq, hewan tunggangan surgawi yang kecepatannya luar biasa. Lalu naik menembus 7 langit bersama Jibril, bertemu para nabi satu persatu di setiap langit. Dan semua nabi itu menyambut beliau dengan penuh kegembiraan. Thumma ala ila mustawana sami'a fihi sarif al-aqlami bil-aqdar. Thumma dana fatadalla. Fafaradallahu alaihi wa ala ummatihi 50 salah. Kemudian beliau naik ke suatu tingkatan di mana beliau mendengar goresan pena-pena takdir. Kemudian beliau mendekat dan bertambah dekat kepada Allah, lalu Allah mewajibkan kepadanya dan umatnya 50 waktu salat. Di puncak perjalanan ini, beliau mendengar sarif al-aqlam, suara goresan pena yang menuliskan takdir seluruh makhluk. Dan disinilah Allah mewajibkan 50 waktu salat, bukti betapa dekat dan mulianya umat Muhammad di sisi Allah. فلم يزل يراجعه ويسأله التخفيف بإشارة موسى حتى جعلها 5. Maka beliau terus-menerus kembali memohon dan meminta keringanan atas saran Nabi Musa, hingga Allah menjadikannya 5 waktu. Nabi Musa yang berpengalaman menghadapi umatnya menyarankan Rasulullah untuk terus kembali meminta keringanan. Setiap kali kembali jumlahnya dikurangi, sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Dan Allah menetapkan, 5 waktu dikerjakan, tapi pahalanya tetap dihitung 50 waktu. Inilah rahmat Allah yang tidak terbatas. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَهُمْ فَصَدَّقَهُ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَّبَهُ الْكُفَّارُ وَسَأَلُوهُ عَنْ صِفَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ قَبْلُ فَرَفَعَهُ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى وَصَفَهُ لَهُمْ فَلَمْ يُمْكِنُهُمْ تَكْذِيبُهُ لَكِنْ جَحَدُوا عِنَادًا. Ketika pagi tiba, beliau menceritakan kepada mereka, maka As-Siddiq membenarkannya, sementara kaum kafir mendustakannya. Mereka bertanya kepadanya tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, padahal beliau belum pernah melihatnya sebelumnya. Maka Jibril menampakkannya kepada beliau hingga beliau mensifatinya kepada mereka. Mereka pun tidak mungkin bisa mendustakannya, tetapi mereka mengingkarinya karena keras kepala. Abu Bakar langsung membenarkan tanpa ragu. Dan dari sinilah ia mendapat gelar Siddiqu yang paling membenarkan. Sementara kaum kafir menguji dengan meminta deskripsi Baitul Maqdis yang belum pernah dikunjungi Rasulullah sebelumnya. Allah menampakkannya kepada beliau sehingga beliau bisa mendeskripsikannya dengan tepat. Kaum kafir tidak bisa lagi membantah secara fakta, tapi mereka tetap menolak karena inad dan keras kepala. Walamma ishtadda al-adha lil-Mustafa, arada nafsahu ala al-qabail yatlubu man yu'wihi wa yahmihi liyuballigha risalata rabbih, fakullun minhum yu'aridu wa yahza'u bihi hatta ataha Allahu lahu al-ansar. Dan ketika gangguan terhadap Al-Mustafa semakin berat, beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah, mencari orang yang mau menampung dan melindunginya, agar beliau bisa menyampaikan risalah Tuhannya. Namun masing-masing dari mereka berpaling dan mengejeknya, hingga Allah mendatangkan kaum Ansyar baginya. Bayangkan, pembawa risalah paling mulia di muka bumi harus mengetuk pintu satu kabilah ke kabilah lain, dan satu persatu menolak bahkan mengejek.
Tapi ketika manusia menutup pintu, Allah membuka jalan lain. Atahallahu lahul ansar. Allah mendatangkan kaum Ansyar dari Madinah. Fasara al-wahidu minhum yuslimu, fayuslimu jami'u ashiratih, fafasha al-islamu bil Madinah, fahajara ilaiha al-muslimun. Maka mulailah satu orang dari mereka masuk Islam, lalu seluruh kerabatnya ikut masuk Islam. Maka Islam tersebar luas di Madinah, dan kaum muslimin pun berhijrah ke sana. Efek domino yang indah. Satu orang masuk Islam, seluruh kerabatnya mengikuti. Islam menyebar cepat di Madinah dan akhirnya Madinah menjadi tempat tujuan hijrah. Wa arada Abu Bakr radhiyallahu anhu an yuhajira famana'ahu hatta hajara ma'an. Fakharaja ila ghari Thawr wa ma'ahuma Amir ibn Fuhayrata yakhdumuhuma wa ibn Urayqit yadullu ala tariq fasalaku tariq as-sahil wa a'ma Allahu anhumul aduwa. Abu Bakar ingin berhijrah namun beliau melarangnya hingga akhirnya mereka berhijrah bersama-sama. Mereka pergi menuju Gua Tsur ditemani oleh Amir bin Fuhairah yang melayani mereka, dan Ibnu Urayqit yang menunjukkan jalan. Mereka menempuh jalur pantai, dan Allah membutakan mata musuh dari mereka. Rasulullah melarang Abu Bakar berangkat duluan karena ingin mereka bersama di momen paling berbahaya ini. Mereka pergi ke arah selatan menuju Gua Tsur, arah berlawanan dari Madinah, untuk mengelabui para pengejar. Rombongan kecil 4 orang ini dijaga oleh Allah sendiri. Amallahu anhumul aduwa. Allah membutakan musuh dari mereka. فرآهم سراقة فتبعهم يريد قتلهم فدعا عليه المصطفى فساخت فرسه في الأرض فناداه الأمان يا محمد. Lalu Surakah melihat mereka dan membuntuti mereka dengan niat untuk membunuh mereka. Maka Al-Mustafa mendoakan keburukan atasnya sehingga kaki kudanya terperosok ke dalam tanah. Ia pun berseru, berilah aku keamanan wahai Muhammad. Surakah bin Malik mengejar dengan niat membunuh karena ada hadiah besar bagi yang menangkap Rasulullah, tapi kudanya terperosok masuk ke dalam tanah. Orang yang tadinya mengejar untuk membunuh, tiba-tiba berteriak minta perlindungan. Fada'a lahu fakhalasa, wa halafa an la yadulla alaihi ahadan. Faraja'a falaqiyahu al-kuffaru yatlubunahu, faqala, irji'u, faqad istabra'tu lakum. Maka beliau mendoakannya hingga ia selamat. Ia bersumpah tidak akan menunjukkan keberadaan beliau kepada siapapun. Ia kembali, dan bertemu kaum kafir yang mencari beliau. Ia berkata, kembalilah, karena aku sudah memeriksa jalan ini untuk kalian. Rasulullah memaafkan dan mendoakan orang yang tadi ingin membunuhnya. Surakah pun bersumpah merahasiakannya, dan ketika bertemu rombongan pengejar, ia malah membalikkan mereka. Musuh berubah menjadi pelindung, hanya karena satu sentuhan mukjizat. Thumma marru bi khaymati ummi Ma'badin fastasqawha labanan, faqalat, ma indi. Fanadhara al-Mustafa ila shatin fi kisri al-khaymati faqala, ma hadhih? Qalat, shatun adarra biha al-jahdu, wa ma biha laban. Famasaha dar'aha, fahalabat wa sharibu. Kemudian mereka melewati kemah Ummu Ma'bad dan meminta susu untuk minum. Ia berkata, aku tidak punya apa-apa. Lalu Al-Mustafa melihat seekor kambing di pojok kemah dan bertanya, kambing apa ini? Ia menjawab, seekor kambing yang kepayahan karena lemah dan tidak ada susunya. Maka beliau mengusap kelenjar susunya, lalu kambing itu mengeluarkan susu dan mereka pun minum. Di tengah perjalanan berbahaya dalam kondisi kelelahan, Allah memberikan kemudahan melalui hal yang sederhana. Kambing kurus yang sudah tidak bisa menghasilkan susu, diusap oleh tangan Rasulullah, tiba-tiba mengalirkan susu untuk seluruh rombongan. Wasafara hatta wasala ila Quba'in yawma al-ithnain min Rabi'in al-awwal, fa'aqama biha 4, thumma rahala yawma al-jumu'ah, fasalla bi masjid al-jumu'ah, wa hiya awwalu jumu'atin sallaha. Beliau melakukan perjalanan hingga sampai di Quba pada hari Senin bulan Rabiul Awal, lalu tinggal di sana selama 4 hari. Kemudian beliau berangkat pada hari Jumat dan salat di Masjid Al-Jumu'ah. Itulah salat Jumat pertama yang beliau laksanakan. Quba adalah pemberhentian pertama. Di sana beliau mendirikan Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Kemudian pada hari Jumat beliau meneruskan perjalanan dan di tengah jalan melaksanakan salat Jumat pertama dalam sejarah Islam. ثم ارتحل للمدينة فبركت ناقته بمحل مسجده الآن. فنزل بدار أبي أيوب حتى بني مسجده ومنازل زوجاته وبنى صحبه حوله. Kemudian beliau berangkat menuju Madinah. Lalu untanya menderum di tempat masjidnya yang sekarang. Beliau singgah di rumah Abu Ayyub hingga masjid beliau, dan rumah istri-istri beliau selesai dibangun, dan para sahabat pun membangun rumah di sekelilingnya. Unta Rasulullah berjalan bebas di Madinah, sementara setiap keluarga berharap unta itu berhenti di depan rumah mereka. Unta itu menderum di sebuah lahan, yang kemudian menjadi Masjid Nabawi, yang kita kenal sampai hari ini. Sementara masjid belum selesai dibangun, Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansyari. وكانت المدينة كثيرة الوباء فزال ونقل الله منها الحمى إلى الجحفة فأقام بها شهرا ثم نزل عليه إتمام الصلاة 4
وأقام من ربيع الأول إلى صفر يبني مسجده. Dahulu Madinah banyak penyakit mewabah lalu hilang, dan Allah memindahkan demam darinya ke Al-Juhfah. Beliau menetap di sana selama 1 bulan, kemudian turun wahyu kepadanya tentang penyempurnaan salat menjadi 4 rakaat. Beliau menetap dari bulan Rabiul Awal hingga Syafar untuk membangun masjidnya. Allah mengangkat penyakit dari Madinah sebagai berkah kedatangan Rasulullah. Disinilah juga turun wahyu tentang penyempurnaan jumlah rakaat salat menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Wa fi hadzal 'ami kana ibtida'ul amri bil adzan. Dan pada tahun ini dimulailah perintah adzan. Suara adzan yang 5 kali sehari kita dengar itu mulai dikumandangkan pertama kali di tahun pertama Hijriah ini. Dan Bilal bin Rabbah, sahabat yang dulu disiksa karena keislamannya, dipilih menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Sekarang kita masuk ke ringkasan kronologi peristiwa-peristiwa penting tahun per tahun. Ini bagian yang sangat berharga, karena kita bisa melihat gambaran besar perjalanan Rasulullah di Madinah sekaligus. Wa fi tsani فرض الصوم وزكاة الفطر والمال وحولت القبلة للكعبة وغزا بدرا. Pada tahun kedua, diwajibkan puasa, zakat fitrah dan zakat harta, kiblat dipindahkan ke Ka'bah dan terjadi perang Badr. Tahun kedua Hijriah sangat padat, puasa Ramadan diwajibkan. Zakat diwajibkan sebagai sistem sosial Islam. Kiblat dipindahkan ke Ka'bah, dan perang Badr, 313 sahabat melawan hampir 1000 prajurit Quraisy, dimenangkan oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah. Wa fi tsalithi Uhudan. Pada tahun ketiga, terjadi Perang Uhud. Perang Uhud mengandung pelajaran besar tentang pentingnya ketaatan. Sebagian pemanah meninggalkan pos mereka karena tergiur harta rampasan, musuh mengambil kesempatan, dan 70 sahabat gugur sebagai syuhada. Warabi'i Bani An-Nadir, wa qusiratis salatu wa hurrimatil khamru wa syuri'at tayamumu wa salatul khawf. Pada tahun keempat, terjadi Perang Bani Nadir, salat mulai diqasyar, khamr diharamkan, serta disyariatkan tayamum dan salat khauf. Tahun keempat banyak syariat penting ditetapkan. Salat boleh diringkas saat safar, khamr diharamkan secara total setelah bertahap, tayamum disyariatkan sebagai kemudahan, dan salat khauf untuk kondisi perang. Wal khamis, al-khandaqu, wa Bani Quraidzata wal Mustaliqu. Pada tahun kelima, terjadi Perang Khandaq, Bani Quraidzah, dan Bani al-Mustaliq. Perang Khandaq, koalisi besar menyerang Madinah. Strategi parit yang diusulkan Salman Al-Farisi berhasil menahan musuh. Allah lalu mengirimkan angin dan tentara yang tidak terlihat hingga koalisi musuh buyar dan pulang tanpa hasil. Wasadis, Umratul Hudaybiyah, wa Bai'atul Ridwan, wa Furidal Hajju. Pada tahun ke-6, terjadi Umrah Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, dan haji diwajibkan. Perjanjian Hudaybiyah yang tampaknya tidak menguntungkan kaum muslimin, Allah sebut sebagai Fathun Mubinun, kemenangan yang nyata, karena membuka jalan bagi penyebaran Islam yang jauh lebih luas. Bai'atul Ridwan adalah sumpah setia para sahabat yang Allah puji langsung dalam Al-Quran. Wassabi' Khaybaru wa Umratul Qadha. Pada tahun ke-7, terjadi Perang Khaybar dan Umrah Qadha. Khaybar adalah benteng Yahudi yang sangat kuat di utara Madinah, berhasil ditaklukkan. Umrah Qadha adalah umrah pengganti dari tahun sebelumnya yang terhalang. Kali ini bisa dilaksanakan dengan damai. Wathamin Waqa'atu Mu'tata wa Fathu Makkah wa Hunain. Pada tahun ke-8 pertempuran Mu'tah, pembebasan Makkah dan Perang Hunain. Fathu Makkah adalah puncak yang luar biasa. Rasulullah memasuki Makkah dengan 10.000 pasukan, tanpa pertumpahan darah berarti, Ka'bah dibersihkan dari berhala, dan beliau memaafkan seluruh penduduk Makkah yang selama bertahun-tahun menyiksanya dengan kata-kata yang sangat mulia. Wattasi' Tabuku wa Hajjatus Siddiq radhiyallahu anhu wa yusamma amal wufud. Pada tahun ke-9, terjadi Perang Tabuk, ibadah haji yang dipimpin Abu Bakar As-Siddiq dan dinamakan Tahun Utusan. Tahun ini disebut Amul Wufud, Tahun Para Utusan, karena berbagai kabilah dari seluruh jazirah Arab berbondong-bondong datang ke Madinah menyatakan keislaman mereka. Islam sudah menjadi agama seluruh Arabia. Wal Ashir, Hajjatul Wada'. Pada tahun ke-10, Haji Wada, Haji Perpisahan, Haji terakhir Rasulullah. Lebih dari 100.000 sahabat hadir. Di Padang Arafah beliau menyampaikan khutbah perpisahan yang agung. Dan turunlah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, ia menangis, karena ia tahu, kalau misi sudah sempurna, maka sang pembawa misi sudah hampir kembali kepada Allah. Wal hadi asyarah, wafatuhu. Pada tahun ke-11, wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. 2 kata, tapi beratnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, dalam usia 63 tahun. Di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dengan kata-kata terakhir,
Ar-Rafiq al-A'la, menuju teman terbaik yang paling tinggi. Beliau memilih kembali kepada Allah. Kita telah menyaksikan hijrah yang penuh mukjizat. Kuda pengejar terperosok ke tanah, kambing kurus mengeluarkan susu, hingga akhirnya Rasulullah sampai di Madinah dan membangun komunitas Islam yang pertama. Dan kita menutup dengan ringkasan 11 tahun perjalanan di Madinah, dari Perang Badr hingga Haji Perpisahan, hingga akhirnya beliau kembali kepada Allah di tahun ke-11 Hijriah. Semoga kita termasuk umat yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Bukan hanya mengetahui kisah hidupnya, tapi juga mengikuti jejak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bisyawab.